Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami sayangi, kami sengaja memberikan pembekalan untuk anak-anak sekalian semua, mungkin yang khususnya dalam rangka mau menghadapi UJT di perusahaan-perusahaan penerbangan. Mungkin sekedar penambahan ilmu, kami jelaskan tentang pesawat tentunya yang kita dalami, yaitu hari ini Bapak akan memberikan materi tentang flight control pesawat. Sebelumnya perkenalkan, saya nama Bapak Sugito Prasetyo, lebih dikenal dengan Pak Sugito. Kebetulan di sekolah saya mengajar BATK, Basic Aircraft Technology Knowledge. Flight control di mana adalah sistem di mana membantu pilot untuk mengendalikan pesawat dari satu tempat airport menuju ke airport berikutnya. Jadi bagaimana dalam perjalanan penerbangan yang itu memakan 1 jam, 2 jam dan berikutnya ada 7 jam, ada suatu hambatan-hambatan. Nah, disitulah pilot harus mengendalikan dengan memakai atau memfungsikan flight control. Flight control pada dasarnya terbagi 2 bagian besar, yaitu primary flight control dan secondary flight control. Adapun primary flight control itu terbagi dalam 3, yaitu 1 adalah aileron, elevator, dan rudder. Baik, anak-anak, berikutnya adalah tadi disebutkan tentang primary flight control, yaitu pertama adalah tentang aileron. Jadi aileron ini adalah berfungsi untuk melakukan pesawat itu bank ke kiri atau ke kanan. Bekerjanya di aksis horizontal stabilizer. Adapun bekerjanya aileron kiri dan kanan itu akan berlawanan. Jadi kalau aileron kiri akan ke bawah dan yang kanan akan ke atas. Berikut itu sebaliknya. Andaikan misalnya pesawat akan belok ke kiri, aileron yang kiri itu akan up dan aileron yang kanan akan down. Tentu kita ingat gaya aerodinamik. Kalau services dalam rangka melalui aerodinamik, kalau services akan ke bawah, dia akan ada gaya mengangkat, sehingga pesawat akan belok atau bank ke kiri. Berikutnya adalah yaitu tentang elevator. Elevator adalah satu alat kontrol untuk melakukan pesawat itu pitching atau angguk, up atau down. Jadi elevator ini kalau down, maka pesawat itu akan up. Begitu sebaliknya, kalau elevator itu up, pesawat itu akan down. Adapun elevator ini bekerja pada aksis vertical stabilizer, vertical axis, ya. Jadi adanya dari atas ke bawah. Berikutnya adalah tentang rudder. Rudder itu adalah juga flight control primary, di mana pesawat untuk melakukan belok ke kiri atau ke kanan. Perlu diingat bahwa pada aerodinamik, bila rudder itu bergerak ke kiri, pesawat akan bank atau mengarah belok ke
kiri, dan sebaliknya. Andaikan rudder ke kanan, pesawat pun arah ke kanan. Baik, berikutnya adalah tentang bagian ketiga, yaitu flight control primary. Ketiga yaitu tentang rudder. Rudder ini adalah untuk mengendalikan pesawat belok ke kiri atau ke kanan. Adapun bekerja pada aksis vertikal aksis, dan bekerjanya adalah rudder itu move ke kiri atau ke kanan, sehingga pesawat kalau ingin belok ke kiri, ruddernya akan ke kanan, ya. Begitupun sebaliknya, kalau pesawat ingin ke kanan, ruddernya ke kiri. Nah, dari tiga aksis ini adalah pertemuan horizontal aksis, lateral aksis, dan vertikal aksis itu adanya di tengah, yang disebut dengan titik CG atau Center of Gravity, yang diusahakan dalam pesawat itu selalu harus di tengah, sehingga penumpang atau kargo dalam proses penerbangan itu akan diatur supaya CG itu selalu diusahakan selalu di tengah. Tidak bisa penumpang andaikan di pesawat duduk seenaknya, tapi diatur supaya adalah CG-nya akan selalu di tengah, sehingga nanti proses waktu pesawat take off ataupun landing itu akan berjalan mulus. Oke. Oke, berikutnya adalah tadi disebutkan primary, sekarang adalah yang secondary flight control. Secondary flight control itu kebetulan di pesawat ini adalah adanya flap dan horizontal stabilizer, tapi pada dasarnya ada 4, yaitu spoiler, slat atau slot, flap, dan horizontal stabilizer. Adapun flap di sini adalah berfungsi di mana waktu pesawat melakukan take off, flap itu berfungsi sebagai memperluas area wing, otomatis akan menambah daya lift, gaya angkat, ya, sehingga pesawat itu akan mulus dalam melakukan take off karena lift atau area wingnya itu membesar. Begitupun waktu proses landing, flap juga akan berfungsi sebagai memperluas wing, otomatis juga menambah lift karena waktu proses landing itu pun memerlukan lift yang sesuai dengan power pesawat itu, sehingga waktu landing akan mulus. Berikutnya adalah yaitu slat. Adapun slat itu posisinya di depan atau slot. Begitupun fungsinya sama, adalah menambah area wing, otomatis akan menambah daya lift sehingga waktu proses take off dan landing itu akan lebih mulus karena menambah. Tadi di flap bisa juga berfungsi sebagai brake waktu flap itu melakukan pull down. Biasanya otomatis ada spoiler itu yang berlawanan, itu pun berfungsi sebagai brake atau pengereman pesawat. Berikutnya adalah juga tentang horizontal stabilizer. Itu pun berfungsi sebagai, ada beberapa pesawat yang berfungsi sebagai untuk melakukan up atau down. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya adalah Bapak akan menjelaskan tentang bagian besar daripada pesawat.
bagian utama daripada pesawat, yaitu terbagi 5 bagian utama, entah itu pesawat kecil maupun pesawat besar ya. Pertama adalah fuselage. Fuselage itu adalah bodi pesawat, di mana mulai dari kokpit sampai ke sebelum tail itu disebut fuselage. Kedua adalah wing. Wing sebelah kiri dan kanan. Inilah adalah berfungsi untuk memberikan daya lift ya. Gaya lift pengangkatan dalam proses penerbangan itu, wing adalah berfungsi untuk mengangkat dan turunnya pesawat. Berikutnya adalah tail pesawat, di mana tail ini biasanya terdiri dari horizontal stabilizer dan vertical stabilizer. Juga di situ ada rudder, ada elevator. Berikutnya adalah engine. Adanya kebetulan pesawat ini adanya di depan, tapi ada pesawat lain ada yang di wing. Dan berikutnya adalah landing gear. Jadi ada 5 fungsi daripada utama di pesawat. Kemudian kita lihat ada di sini ada lighting, ini untuk navigasi light, dan juga ada antena, adalah berfungsi untuk komunikasi antara pilot dengan ground. Juga ini di sini ada light navigasi, kebetulan tidak ada, dan di sini ada untuk pengisian fuel secara gravity ya. Jadi kalau proses mau terbang di bandara itu akan diisi fuel melalui, ada 2 di outer dan di inner. Ini adalah engine jenis propeller ya. Jadi terlihat propellernya menambah gaya power, gaya dorong, di mana ini mesinnya di belakangnya. Di sini ada lighting. Lighting ini berfungsi untuk membantu waktu pesawat malam mau landing ya. Itu ada lighting untuk melihat runway. Adapun tadi di navigasi light tadi itu harusnya ada lighting kiri dan kanan. Itu biasanya yang kanan itu warna merah dan yang kiri warna biru. Demikian, terima kasih.